Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa sa'ighal lisyaribin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari menjelang berbuka ini, Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita masih bisa menikmati Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga syafaat kita peroleh setiap kali kita mengucapkan salawat kepada beliau. Dan kita juga yakini janji yang beliau sebutkan, bahwasanya akan datanglah syafaat dari beliau ketika kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dan termasuk orang yang kikir dan pelitlah, sesuai dengan pernyataan beliau, orang-orang yang disebutkan nama beliau tapi dia tidak bersalawat. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, menjelang berbuka ini, marilah kita sejenak mentadaburi Al-Quran. Allah perintahkan untuk mentadaburi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin, menjadi pengajaran, terlebih pada saat-saat sekarang di mana ujian dan fitnah menerpa kita semua begitu dahsyat. Maka seorang mukmin harus membekali dirinya menyikapi setiap fitnah dan ujian itu. Pada sore hari ini kita akan mengambil pelajaran pada ayat Qauliyah, firman Allah surah An-Nahl ayat 66, yang kita terjemahkan pada ayat kauniyah, pada alam semesta makhluk yang Allah ciptakan yang bernama hewan ternak. Di dalam surah An-Nahl ayat 66 ini Allah berfirman sebagaimana tadi sudah dibacakan di muka, artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah,
Firman Allah surat An-Nahl ayat 66 ini begitu menarik. Kenapa begitu menarik? Pada abad ke-17 atau abad ke-18, kaum mukmin atau orang-orang Islam, saintis atau ilmuwan muslim atau ulama muslim pernah agak dibimbangkan dengan ayat ini. Kenapa agak dibimbangkan? Karena ilmuwan barat mencoba mengusik ayat ini dengan mempertanyakan kebenarannya. Kalau kita baca dari ayat ini, ada yang menarik. Apa yang menariknya? Di dalam ayat ini, nanti Soimin dan Soimat bisa lihat terjemahannya di dalam berbagai Al-Quran dan terjemahan, termasuk dari Kementerian Agama. Di dalam ayat ini disebutkan, sesungguhnya bagi kamu pada hewan-hewan ternak, disebut hewan-hewan ternak berarti banyak, adalah sebuah pengajaran. Kami memberimu minum dari apa? Dari apa-apa yang ada di dalam perut-perutnya. Di dalam perut-perutnya. Yang menjadi perhatian menarik adalah di dalam kalimat ini disebutkan fi butunihi, di dalam perut-perutnya. Nyanya ini domirnya kembalinya kepada satu, sementara perut-perutnya itu jumlahnya banyak. Kalau kita lihat kepada teks bahasa ini menunjukkan makna bahwasanya satu ekor hewan ternak memiliki banyak perut. Tentu secara logika tidak diterima. Maka ini menjadi gugatan oleh orang-orang barat, saintis, atas kebenarannya. Tetapi Allah Maha benar. Ayat ini tidak salah. Ayat ini benar. Memang kalau kita kaji secara ilmiah, hewan ternak itu perutnya memiliki beberapa bahagian. Sapi misalnya memiliki 4 bahagian. Maka tidaklah salah ketika Allah sebutkan fi butunihi, di dalam perut-perutnya. Maka ini adalah sebuah kebenaran. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, yang menarik lagi dari ayat ini adalah kita bisa mengamati hewan yang bernama sapi. Allah sebutkan bahwasanya susu sapi yang kita konsumsi terletak antara tahi dan darah. Bahkan ditelitilah secara ilmiah, terbentuknya susu sapi juga berkontribusi dari kotoran dan darah. Jaringan tertentu di dalam tubuh hewan ternak memisahkan bahagian-bahagian dari darah dan bahagian-bahagian dari kotoran, lalu terhimpun di kantong susu. Berarti kalau seperti itu, susu sapi berasal dari bahagian kotorannya dan berasal dari bahagian darah. Kita tanya pada diri kita, apakah darah itu mulia daripada kotoran, atau kotoran mulia daripada darah? Kita mencoba melihat pengajaran kauniyah dari firman Allah surah An-Nahl ayat 66 ini. Mungkin kita berkata darah lebih penting daripada kotoran. Tapi untuk kalangan tertentu mungkin kotoran lebih bermanfaat, kotoran ternak lebih bermanfaat daripada darahnya. Ketika kotoran ternak itu dimanfaatkan sebagai penyubur tanah untuk memupuk tanaman, maka dia dipandang lebih bermanfaat. Tetapi ketika dia berada di dalam tubuh, mungkin akan lebih bermanfaat
darah, karena darah mengirimkan berbagai protein ke tubuh manusia dan hewan ternak. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pengajaran yang Allah ingin sebutkan di dalam ayat ini, hikmah yang kita bisa ambil adalah sesungguhnya kemuliaan itu tidak terletak dari sumber atau asal sesuatu, tetapi kemuliaan itu ketika Allah menyebutkan sesuatu itu mulia. Manusia asal kejadiannya berasal dari tanah fisik, ruhnya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam, nenek moyang manusia. Tetapi iblis memiliki keengganan karena dia merasa asal kejadiannya lebih mulia dari asal kejadian Adam. Kalau kita kaitkan dengan surat An-Nahl ayat 66 ini, Allah menggambarkan perpaduan bahagian dari kotoran dan perpaduan bahagian dari darah menghasilkan sesuatu yang bersih, yaitu susu. Berarti aspek tujuan sangat penting. Tujuan sangat penting. Susu bisa lahir atau hadir di dalam tubuh hewan berasal dari kotoran dan darah. Kalau kita lihat dalam praktek kehidupan nyata, kita bandingkan misalnya dalam hidup berumah tangga, kita ilustrasikan saja ada dua unsur pembentuk susu, darah dan kotoran. Ada dua unsur pembentuk generasi berikutnya, ayah dan ibu. Jangan memandang, tidaklah pantas dipandang, ayah lebih mulia, ibu lebih hina. Seperti halnya mungkin kita berkata, darah lebih mulia, kotoran lebih hina. Atau sebaliknya kita berkata, kotoran lebih mulia, darah lebih hina. Tidak ada. Tetapi apa yang dihasilkan dari perpaduan adalah sesuatu yang pokok, yaitu generasi berikutnya. Apa yang pengajarannya adalah ketika seorang mukmin membentuk sebuah keluarga, dari apapun asal keluarganya, sukunya, ras dan bangsanya, tidak menjadi penyebab dia mulia dibandingkan dengan yang lain. Selama dia bisa melahirkan generasi yang baik sesudahnya, maka dia sudah mencoba mengambil pengajaran yang Allah contohkan di dalam surat An-Nahl ini. Ini pengajaran yang hebat. Pengajaran yang hebat berikutnya dari hikmah yang Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ayat 66 ini adalah susu tidak pernah terkontaminasi dengan aroma kotoran dan darah. Tidak pernah bercampur bau kotoran dan bau darah di susu hewan ternak. Bagi para peternak yang mungkin bisa menikmati susu hewan ternak itu secara langsung, dia akan merasakan bahwasanya susu yang dia konsumsi memang khas aroma susu hewan ternak. Tidak ada campuran bau darah atau bau kotoran. Apa hikmah yang kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari dari pengajaran Allah di dalam ayat ini? Pengajarannya adalah kita hidup dengan berbagai lingkungan. Mungkin saja lingkungan kita positif, atau mungkin juga lingkungan kita tidak positif. Bagaimanapun lingkungan akan membentuk karakter kita karena kita bersosialisasi, mencontoh, dan bahkan terpengaruh secara langsung dari lingkungan. Terlebih ketika seseorang belum memiliki kemantapan kepribadian menyikapi segala sesuatu yang datang. Seperti halnya anak-anak, dia akan menerima sesuatu yang datang kemudian dan menjadikan yang datang itu sebagai contoh
atau model yang akan dia tiru. Allah contohkan di dalam surah An-Nahl ini bagaimana susu tidak terkontaminasi dengan aroma darah dan dengan aroma kotoran. Seyogyanya kita memiliki perisai juga dalam diri kita untuk memperlihatkan identitas kita tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang mungkin sifatnya negatif. Kalau sesuatu yang sifatnya positif, marilah kita ambil, kita contoh, kita teladani. Bahkan itulah kita makhluk sosial. Tapi kalau sekiranya yang kita terima adalah sesuatu yang bersifat negatif, maka kita mesti membentengi diri dari pengaruh negatif yang akan menyebabkan kita terbawa kepada sikap yang tidak tepat. Ini pengajaran kedua yang mungkin bisa kita ambil dari hikmah penggambaran susu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua ini menarik, terlebih di saat sekarang kita mendengar pemberitaan, kita mendapati lingkungan yang mungkin kurang baik di tengah-tengah kita. Lalu apa sikap kita sebagai seorang mukmin? Apakah kita akan terbawa pengaruh atau tidak? Kita mesti menjadikan keyakinan yang kokoh dalam hati kita sebagai perisai. Ini pantas, ini tidak pantas, ini layak, dan ini tidak layak. Dan banyak ayat Allah lainnya yang menggambarkan sikap demikian. Seperti contoh lain, kita ambil pengajaran dari contoh makhluk Allah yang lain. Hewan yang mungkin atau ikan yang mungkin kita sering konsumsi. Mereka hidup di lautan, airnya asin, tetapi ikan tidak berubah menjadi asin kecuali ada perlakuan tertentu dari manusia agar dia menjadi asin. Apa yang menjadi kekuatan pada dirinya tidak lain, tidak bukan adalah sifat semula jadinya ikan mungkin tawar atau memiliki khas seperti halnya ikan. Sebagai seorang mukmin, sifat semula jadi kita ada. Apa sifat semula jadi kita? Sifat semula jadi kita adalah tauhid. Dalam surah Al-A'raf 172, Allah sudah mengambil sumpah terhadap jiwa-jiwa anak cucu Adam. Apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Kata Allah. Jiwa kita berkata, bala, benar, syahidna, kami bersaksi, kami menjadi saksi, engkau adalah Tuhan kami. Berarti ketika kita sudah wujud menjadi orang yang balik, sudah sempurna dengan akal dan hati kita, itulah perisai yang melihat kebenaran tauhid pada diri kita. Tidak tergoyahkan oleh kekuatan yang mempengaruhi diri kita. Namun memang kita pahami ujian hidup begitu berat. Nenek moyang kita pun terjebak dengan bujukan dan rayuan. Maka berangkat dari surah An-Nahl ayat 66 ini, ketika kita sudah mengetahui mana yang bersih dari susu, misalnya Allah contohkan dalam ayat ini, lalu diminum dengan cara yang mudah, ini adalah kemanfaatan. Ketika kita tahu asal kejadian kita, lalu kita memberikan manfaat, semoga kemanfaatan kita kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain, menolong saudara kita, memudahkan urusan saudara kita, adalah bukti atau perwujudan kita berusaha kembali kepada jati diri kita yang Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ini, yaitu dimudahkan atau mudah orang lain, orang manusia meminumnya. Susu yang segar itu mudah untuk ditelan, memberikan rasa kenyang, melepaskan rasa dahaga. Ini adalah kemanfaatan
Ini adalah hikmah ketiga dari apa yang Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ayat 66 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita mengambil pengajaran terhadap apa yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Allah semai di alam semesta ini, karena Allah menjadikan jagat raya, alam semesta ini dan diri kita sendiri sebagai bukti dari kebesarannya. Para shaimin dan saimat yang dirahmati Allah, semoga dengan berlaparnya kita pada hari ini, nurani kita terbuka dengan baik, akal kita terkontrol dengan baik, mengambil pengajaran atas hikmah-hikmah yang Allah tebarkan. Semoga Allah menjadikan puasa kita hari ini adalah puasa terbaik dari puasa-puasa yang pernah kita lewati. Demikian saja, mohon maaf sekiranya ada kealfaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.